nggak mau nitik dan akhirnya kurang stabil teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Ya oke bos, balik lagi di Bumi Merpati Channel ya. Kali ini saya akan mengasih penjelasan tentang apa sih perbedaan penjawat yang ujungnya lancip dan ujungnya itu lonjong ya. Jadi apa sih perbedaannya dan seberapa pengaruhnya gitu ya untuk merpati teman-teman untuk mempunyai penjawat dengan perbedaan tersebut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut tentang pembahasan mengenai penjawat. Let's go bos. Oke ya bos, sebelum kita lanjut, jadi saya akan mengasih penjelasan sedikit ya. Ini menurut saya ya, sekali lagi ini menurut versi saya. Jadi mungkin kalau kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa ya. Ini menurut saya untuk cara memilih penjawat atau sayap merpati yang bagus ya teman-teman ya. Nah, jadi ternyata perbedaan penjawat tersebut sangat signifikan ya teman-teman ya, sangat berpengaruh terhadap kinerja merpati teman-teman semua. Nah, kita akan bahas mengenai penjawat yang yang lancip dulu lah ya. Nah, jadi gini teman-teman, untuk merpati dengan jadi gini teman-teman, untuk merpati dengan penjawat lancip apa sih pengaruhnya ya. Jadi kita taruh ini dulu sebentar. Nah, ini untuk contoh penjawat yang ujungnya lancip ya teman-teman ya. Ini ya, ini kan lancip ujungnya ya, lancip ini. Oke, nah ini ujungnya lancip. Nah, ini untuk kinerja merpati sendiri yang mempunyai penjawat lancip seperti ini ya teman-teman ya, itu burungnya kencang terbangnya ya, bukan ke bantal atau bukan turunnya, tapi terbangnya itu kencang ya teman-teman ya, pasti kencang. Cuman jeleknya itu burungnya kurang mau tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk pengepakan sayapnya kencang tapi burungnya nggak mau tinggi, itu kalau untuk penjawat yang lancip ya itu teman-teman ya. Nah, itu menurut saya itu pasti teman-teman, pasti kalau penjawat yang lancip burungnya nggak mau tinggi, emang terbangnya kencang ya tapi nggak mau tinggi ya. Jadi itu termasuk penjawat yang menurut saya itu kurang lah ya, kurang baik kalau merpati dengan penjawatnya lancip itu ya teman-teman ya. Jadi lancip, dan kebanyakan kalau merpati penjawatnya lancip itu kan akhirnya renggang teman-teman, ujungnya ini renggang lah. Nah, ini yang membuat merpati teman-teman itu nggak mau tinggi ya, atau bisa diartikan nggak mau nitik dan akhirnya kurang stabil teman-teman burungnya. Jadi untuk teman-teman yang mau milih burung merpati nggak apa ya, ini ya nggak bagus lah ya, nggak saya rekomendasikan untuk memilih penjawat yang lancip ya. Ternyata ini sangat berpengaruh besar ya terhadap bagus apa enggaknya merpati teman-teman ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa nggak bagus ya. Jadi tadi intinya burungnya lari, nggak mau tinggi ya, memang terbangnya kenceng ya, rata-rata terbangnya kenceng. Nah, untuk memilih penjawat atau sayap merpati yang bagus, nah boleh teman-teman kita lanjut untuk cara memilih merpati yang bagus dan perbedaannya dengan merpati yang sayapnya itu agak lonjong gitulah ya, nggak lancip lah intinya ya. Oke, kita lanjut ke penjawat merpati yang nggak lonjong. Nah, ini teman-teman ya, ini burung Megan Jambul yang pernah saya bikin konten ya. Ini penjawatnya bagus banget ini teman-teman. Nah, jadi cara memilih penjawat merpati yang bagus ini ya. Nah, jadi kenapa alasan saya akan menjelaskan antara penjawat lancip dan yang lonjong. Jadi untuk teman-teman semua ini sebenarnya ya, hal tahapan awal atau secara kasat mata itu mudah untuk dipahami cara memilih merpati yang bagus gitu ya. Sebenarnya memilih merpati kan juga bukan sayapnya doang ya teman-teman, cuman ya saya akan
mencoba untuk ngasih tahu ke sayapnya dulu. Nah mungkin besok kita lanjut ke kakinya lah, ke paruhnya lah. Jadi ini khusus untuk bahasan sayap lah ya teman-teman. Oke, jadi untuk sayap, nah jadi untuk sayap yang bagus ini seperti ini teman-teman. Ini agak lonjong ya, nggak lancip kayak tadi ya. Nih, nah ini bulat-bulat ya, lonjong ya. Nah ini yang bagus teman-teman. Nah itu kan kayak rapat juga, ini penjawabannya rapat. Jadi itu antara jarak penjawat satu dan satunya lagi itu rapat ya, seperti nggak ada jarak ya. Nah perbedaannya dengan yang tadi, kalau penjawat yang lancip tadi itu burungnya lari lah, ini kebalikannya, burungnya memang terbangnya nggak kencang tapi bertahap, jadi ngapaknya bagus dan stabil gitu ya teman-teman ya. Burungnya stabil dan tinggi, itu pasti burungnya mau tinggi ya. Nih. Dan untuk memilih larnya atau sadanya ya, atau jarinya itu harus yang tebal ya, bukan berarti kaku ya teman-teman ya, pokoknya yang tebal lah ya gitu ya teman-teman ya, besar dan tebal. Sebenarnya kecil pun nggak apa-apa, yang penting tebal gitu ya, bukan berarti besar lidinya besar, bukan, kecil juga apa, yang penting tebal, lingkarnya itu tebal teman-teman untuk lar yang ini nih. Nah ini itu sangat penting bagi merpati teman-teman. Itu cerita tentang terbang ya, bukan tentang turunnya kenceng atau yang tingginya nitik itu turun. Nah itu nanti ada bahasan lain, mungkin di paruh ataupun di kakinya ataupun di badannya gitu teman-teman ya. Nah, pokoknya pada intinya rapet ya, larnya rapet rajin gitu, bulunya agak lebar-lebar, sadanya atau larnya itu tebel, bukan besar ya teman-teman, sekali lagi itu tebel ya, tebel sama besar kan beda. Kalau ini bisa besar tapi pipih kan bisa tebal ya teman, dan ujungnya itu enggak lancip, agak lonjong. Jadi untuk teman-teman yang mau memilih burung atau yang mau ngeraba burung itu secara kasat mata di saya menjelaskan di sayap ya tadi ya. Dan ininya ini juga penting teman-teman, ininya tebal ya, apa ya, di bagian tekukan itu ya, tekukan di keleknya ya, ketiaknya ini ya, ini tebal lah. Ini fungsinya untuk tenaga juga, ini burungnya tahan lama terbangnya ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu ya teman-teman ya, bahasan tentang perbedaan tentang lari yang lancip dan yang agak lonjong ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi, nah oke teman-teman, jadi itu ya tadi ya bahasan saya seputar tentang cara memilih sayap merpati yang bagus ya. Nah apalagi untuk rumahan tuh, untuk supaya merpatinya nitik dan tinggi ya, itu caranya seperti penjawat yang tadi ya saya jelaskan. Tapi untuk teman-teman semua kan mungkin punya pendapat yang berbeda ya. Nah, itu kan karena versi saya ya, cara memilih saya memilih merpati ya, siapa tahu berguna buat teman-teman, semoga ada manfaatnya lah ya. Jadi untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel Bumi Merpati ya buat teman-teman, dan terima kasih banyak buat yang udah subscribe dan selalu dukung channelnya Bumi Merpati. Sih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir bos, see you next time. Terima kasih bos, terus suwun, bye bye. Jangan